Kalian semua pasti sering makan roti kan guys? Roti paling sering dikonsumsi pada waktu sarapan. Roti adalah makanan berbahan dasar utama tepung terigu dan air yang difermentasikan dengan ragi. Tetapi ada juga yang tidak menggunakan ragi. Namun kemajuan teknologi manusia membuat roti diolah dengan berbagai bahan seperti garam, minyak, mentega ataupun telur untuk menambahkan kadar protein di dalamnya, sehingga didapat tekstur dan rasa tertentu. Roti termasuk makanan pokok di banyak negara barat. Roti adalah bahan dasar pizza dan lapisan luar roti lapis. Roti biasanya dijual dalam bentuk sudah diiris dan dalam kondisi segar yang dikemas rapi dalam plastik. Nah guys, kali ini kita akan mengintip bagaimana proses pembuatan roti, metode sampai kandungan dan manfaat dari roti. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys, agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Kalian pasti penasaran kan, bagaimana roti yang kalian makan sehari-hari bisa dibuat? Mengetahui tahap-tahap ini memegang peranan penting dalam pembuatan roti. Di samping pengetahuan tentang bahan dan peralatan yang digunakan, untuk membuat roti berkualitas perlu proses yang panjang dalam pembuatannya. Pada umumnya, cara membuat roti secara komersil memakai beberapa metode guys. Apa saja? Yuk langsung aja kita cari tahu. Metode yang pertama adalah no time dough process atau pembuatan roti metode cepat. Dalam metode ini, semua bahan diaduk menjadi satu, kemudian difermentasikan secara cepat. Karena dituntut proses yang cepat, maka diperlukan bahan tambahan yang sifatnya membantu atau memperbaiki tekstur roti yang dihasilkan. Bahan tambahan roti yang digunakan berupa penguat dan pelembut adonan. Metode yang kedua, rolling development atau brick roll method. Metode pembuatan roti ini berasal dari Australia dan banyak dipakai di Indonesia pada industri roti skala kecil. Bahan dicampur dengan mixer secukupnya, kemudian dibuat kalis melalui mesin rolling. Roti yang dihasilkan bertekstur halus dan berpori rapat, namun juga diperlukan bahan tambahan untuk menyempurnakan proses pembuatan rotinya. Yang ketiga, straight dough method. Dalam pembuatan roti metode ini, semua bahan diaduk menjadi satu dan kemudian difermentasikan. Waktu fermentasi bisa bervariasi antara 2-3 jam. Setelah fermentasi mencapai kira-kira 80%-an, adonan dikempeskan kemudian dibulatkan kembali dan fermentasi dilanjutkan. Selanjutnya adonan dibentuk sesuai peruntukannya. Roti yang dihasilkan dengan metode ini tidak sehalus dan tidak seharum roti yang dihasilkan dengan metode biang atau sponge and dough method. Metode yang keempat, sponge and dough method atau pembuatan roti metode biang. Pembuatan roti metode biang ini terdiri dari 2 kali pencampuran dan 2 kali fermentasi. Sebagian bahan dicampur membentuk biang atau sponge dan difermentasikan selama 3-6 jam. Selanjutnya, biang dicampur dengan bahan lainnya membentuk adonan atau dough. Setelah adonan kalis sempurna, adonan difermentasikan dengan waktu yang lebih pendek, sekitar 20-30 menit. Roti yang dihasilkan dengan metode biang ini bertekstur halus dan harum. Metode yang kelima, continuous mixing method, dipakai di industri roti berskala besar menggunakan biang cair atau liquid sponge. Biang cair difermentasikan dalam tangki stainless steel dalam suhu terkontrol selama beberapa jam. Biang cair ini didinginkan hingga siap digunakan. Proses selanjutnya pencampuran menjadi adonan atau dough, tergantung dari masing-masing industri. Setelah metode tadi, kita langsung ke proses pembuatannya ya guys. Tahap pertama dalam proses pembuatan roti adalah pemilihan bahan baku. Untuk menghasilkan produk roti dengan kualitas yang baik, tahap pertama yang harus dilakukan adalah memilih bahan baku yang baik. Pemilihan bahan baku yang digunakan harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu kualitas bahan, ketersediaan bahan, penyimpanan, dan pengetahuan sifat-sifat bahan. Tahap yang kedua adalah penimbangan bahan. Proses pembuatan roti adalah sebuah proses yang pasti, seperti proses pembuatan makanan lainnya. Akurasi penimbangan atau ketelitian penimbangan berfungsi untuk mencegah kesalahan dalam penggunaan bahan. Gunakan takaran yang jelas ukurannya
Dan jangan dikira-kira dengan takaran yang tidak menentu. Timbang bahan dengan menggunakan timbangan yang sudah ditera atau dikalibrasi, serta hindari menggunakan tangan, sendok, atau cangkir dalam melakukan penimbangan. Tahap yang ketiga adalah pengadukan atau mixing. Proses pengadukan atau mixing memiliki tujuan utama untuk membentuk jaringan gluten yang terdapat dalam terigu. Saat terigu ditambahkan air serta mengalami proses pengadukan, maka seiring dengan waktu jaringan gluten akan mulai terbentuk. Proses pengadukan akan dihentikan apabila jaringan gluten sudah terbentuk dengan sempurna atau dikenal dengan istilah kalis. Secara fisik, adonan sudah mencapai kalis apabila adonan sudah memiliki tekstur tipis, transparan, dan memiliki robekan adonan yang lurus. Tahap yang keempat ada resting time. Resting time adalah waktu istirahat sementara yang diberikan adonan agar adonan menjadi rileks dan memudahkan adonan untuk dapat ditangani pada tahap berikutnya. Resting time sebenarnya merupakan proses fermentasi tahap 1 yang terjadi dalam adonan, sehingga perbedaan berbagai jenis sistem adonan terletak pada panjang pendeknya proses resting time ini. Tahap yang kelima adalah pemotongan dan penimbangan adonan. Setelah adonan diistirahatkan, kemudian dilanjutkan dengan proses pemotongan dan penimbangan sesuai ukuran adonan yang dihendaki. Saat melakukan proses pemotongan dan penimbangan ini, harus dilakukan secara cepat dikarenakan proses pengembangan adonan tetap berjalan. Tujuan pemotongan dan penimbangan adonan adalah untuk menghasilkan adonan yang seragam dengan ukuran dan berat yang sama, sehingga produk roti yang dihasilkan akan seragam. Tahap yang keenam adalah pembulatan atau rounding. Rounding atau pembulatan adalah proses untuk membulatkan adonan baik dengan menggunakan tangan maupun mesin. Tujuan utama rounding adalah membentuk lapisan adonan dengan ketebalan yang diinginkan, serta membentuk permukaan kulit adonan yang tipis tanpa robekan, sehingga membantu adonan dapat menangkap gas dan mengembang dengan baik. Tahap yang ketujuh ada intermediate proofing. Intermediate proofing merupakan proses istirahat sementara yang diberikan adonan yang telah mengalami pembulatan. Hal ini perlu dilakukan agar adonan yang mengalami penarikan saat pembulatan dapat rileks, sehingga adonan tidak akan mudah robek saat proses pengerolan. Dan waktu yang dibutuhkan pada tahap ini adalah antara 5-10 menit. Tahap yang ke-8 adalah pembentukan atau molding. Proses pembentukan adonan dimulai dengan proses heating atau degazing, yang bertujuan untuk meratakan adonan agar gas yang terbentuk dalam adonan lebih rata dan seragam. Selanjutnya, adonan akan mengalami proses penggulungan atau curling dan perekatan bagian bawah adonan atau sealing. Dalam proses molding dihindari adanya lubang udara yang terperangkap dalam adonan di akhir proses sealing. Tahap yang ke-9 ada peletakan adonan dalam loyang. Proses peletakan adonan dalam loyang dilakukan dengan memperhatikan posisi adonan yang terkunci atau lapisan perekat adonan harus berada pada bagian bawah. Tahap yang ke-10 ada final proofing. Final proofing atau fermentasi akhir merupakan proses pengembangan adonan hingga mencapai besar adonan yang optimal. Selain terjadinya kenaikan volume, dalam proses final proofing juga dihasilkan alkohol, serta terjadinya kenaikan suhu adonan dan pembentukan rasa. Tahap yang ke-11 ada pemanggangan atau pengopenan. Proses pemanggangan atau baking process merupakan proses terakhir dan terpenting dalam pembuatan roti. Dalam proses pemanggangan terjadi perpindahan panas open yang akan mengubah adonan menjadi produk ringan, berongga, siap cerna, dan kaya rasa. Perubahan biokimia yang terjadi dalam proses pemanggangan sangat kompleks, yang melibatkan inaktivasi enzim, perubahan pati dan gluten dalam adonan. Tahap yang ke-12 ada pengeluaran dari loyang. Adonan yang sudah mengalami proses pemanggangan, kemudian dikeluarkan dari loyang secara langsung. Tahap selanjutnya adalah pendinginan. Proses pendinginan roti merupakan proses untuk menurunkan temperatur suhu roti setelah proses pemanggangan hingga mencapai suhu internal roti pada kisaran 35 derajat sampai 40,5 derajat Celcius. Kondisi cooling harus dipertahankan pada kisaran suhu tersebut untuk menghindari terjadinya kehilangan kadar air dalam jumlah berlebihan. Tahap yang terakhir adalah pengemasan atau packaging. Setelah dingin, roti selanjutnya akan dikemas. Kemasan yang menarik dapat menjadi daya tarik pertama bagi pelanggan untuk membeli produk yang dihasilkan, sehingga kemasan dianggap sebagai the silent salesman. Saat kalian bosan makan nasi,
Biasanya roti akan menjadi pilihan untuk mengganjal perut. Roti memang bukan makanan pokok orang Indonesia, namun makanan berbahan dasar tepung ini sangat disukai berbagai kalangan. Selama ini kalian mungkin hanya mengenal roti tawar atau roti manis. Ternyata ada banyak sekali jenis roti yang ada di pasaran. Apa saja? Yuk cari tahu. Yang pertama ada roti tawar. Roti tawar terbuat dari tepung terigu dan berwarna putih. Roti ini mengandung serat, vitamin B, zat besi, dan zat mikro baik lainnya. Roti tawar bisa dimakan langsung atau menggunakan mentega, coklat, atau selai buah. Roti ini sangat populer dikonsumsi oleh orang Amerika sejak tahun 1941 dan kini juga populer di seluruh dunia. Yang kedua ada roti gandum. Roti gandum merupakan roti bertekstur kasar dengan warna coklat. Jenis ini kaya akan serat dan warna coklatnya berasal dari serealin, yaitu lapisan sel yang terdapat pada sereal. Kandungan serat yang banyak pada roti gandum sangat baik untuk menu diet. Roti gandum banyak diproduksi di Australia dan juga Amerika. Yang ketiga ada baguette. Roti ini adalah roti tradisional Prancis yang sangat terkenal di dunia. Roti ini memiliki kulit keras, berwarna coklat, dan bagian dalamnya banyak terdapat lubang-lubang. Yang paling khas dalam roti ini adalah panjangnya yang mencapai 50 cm. Tak heran jika roti ini dijuluki roti tongkat. Baguette biasanya disajikan dengan sup atau dipanggang, lalu diberi aneka macam topping sesuai selera. Yang keempat ada roti pita. Roti ini bentuknya bulat dan pipih. Disebut juga roti Arab karena dikonsumsi mayoritas oleh penduduk Timur Tengah. Tekstur roti ini kenyal dan lembut. Proses pembuatannya terbuat dari adonan fab dan dipanggang dalam oven bata dengan suhu sekitar 232 derajat Celcius. Roti ini biasanya disajikan dengan kombinasi keju, meses, selai, kare, gulai, atau susu manis. Yang kelima ada ciabatta. Roti yang berasal dari Italia ini terbuat dari tepung gandum dan ragi. Roti ini berbentuk panjang bulat, namun pipih. Bagian kulit luar keras, namun bagian dalam lembut. Pembuatan roti ini melalui proses pemanggangan dan saat akan dikonsumsi biasanya diiris tipis dengan aneka topping atau mentega saja. Yang keenam ada breadstick. Roti renyah ini banyak disajikan di restoran Italia sebagai snack pembuka, sehingga tamu yang datang menunggu makanan tidak bosan, tapi juga tidak kekenyangan. Roti ini selain disajikan polos, juga diberi aneka rasa seperti wijen, bawang, atau rempah dedaunan. Yang ketujuh ada croissant. Croissant adalah roti yang berasal dari Prancis. Disebut croissant karena bentuknya yang mirip bulan sabit. Roti ini dibuat dari adonan berlapis, teksturnya renyah dan empuk. Roti ini biasanya disajikan saat sarapan dengan diolesi mentega dan selai jeruk. Yang kedelapan ada bagel. Bagel adalah roti khas dari Eropa Timur. Bentuknya bulat seperti donat, tetapi bagian dalamnya lebih padat. Bagel disajikan pada saat makan pagi, dibelah, dibakar, dan diolesi keju krim. Pada adonan bagel biasanya ditambahkan kismis, blueberry, bawang, atau wijen. Yang kesembilan ada focaccia. Focaccia banyak digunakan untuk bahan utama sandwich. Tekstur adonannya mirip dengan adonan roti pizza. Biasanya di Italia pembuatannya dengan tambahan bumbu seperti bawang, daging, sayuran, keju, garam, dan minyak zaitun kemudian dipanggang dalam waktu tertentu. Yang ke-10 ada krempet. Ini adalah sejenis roti muffin, namun teksturnya lebih lembab dan berasal dari Inggris. Krempet sering disajikan dengan diolesi krim padat atau mentega dan dimakan pada saat minum teh. Sebelum dihidangkan, roti ini biasanya dipanggang atau dibakar terlebih dahulu. Roti menjadi pilihan untuk sarapan karena praktis penyajiannya. Namun yang lebih penting dari kepraktisan adalah cara yang benar mengonsumsi roti agar memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Selain praktis sebagai kudapan sarapan atau cemilan di kala santai, roti juga memiliki segudang manfaat untuk tubuh kalian. Penelitian menunjukkan 100 gram roti bisa memberikan lebih banyak energi, karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, dan zat besi dibandingkan 100 gram nasi putih. Nah, sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!